Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah sekarang Kisana Aziz sudah sampai di Magelang. Dan sekarang kita berada di Padepokan PSHT cabang Magelang. Ya. Dan sudah bersama saya di sini ada Mas Abbas, udah senior dari PSHT cabang Magelang. Dan di sini kita mau ngobrol nih, pengen tahu cerita latihan Mas Abbas dulu tuh seperti apa gitu. Setelah kita bikin konten dan beberapa siswa yang lain, ini tiba saatnya kita di Jawa Tengah di Magelang. Oke, terima kasih waktunya Mas Abbas. Ya, sama-sama Mas. Iya. Kita mau tanya nih, dulu Mas Abbas ceritanya kok bisa kenal sama PSHT itu bermula dari apa sih? Terus latihannya di mana gitu? Ya. Terima kasih Mas Aziz atas rawuhnya penjenengan di Padepokan Magelang ini. Saya sangat terima kasih dan tersanjung kami ada penjenengan. Jadi saya latihan PSHT bermula dari latihan di SPMA dulu. Saya ketemu sama Mas Joko Sumaryono, Yogyakarta. Karena dia satu kelas dengan saya, dan waktu itu saya latihan karate dengan Mas Joko. Tahu-tahu Mas Joko menawarkan untuk latihan pencak. Saya akhirnya datang di tempatnya Mas Muhammad Imron. Saya latihan di sana sama Mas Joko, dan ternyata di sana yang latihan sudah banyak sekali. Itu kisaran tahun berapa Mas? Tahun 72 saya latihan. 72. Terus saya pengesahannya tahun 75. Nah, SPMA itu sekolah tingkat SMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri Yogyakarta. Kalau sudah nggak ada kali ya? Sudah tidak ada. Ya, itu saya disahkan tahun 75. Tapi sebelum disahkan, saya sering mendalami keilmuan khususnya pencaksilat itu pada Bapak Salyaharso Tomo. Pak Salyo. Waktu itu beliau dalami di Keparaan Lor di Yogyakarta. Saya sering ke tempat beliau dan selalu diberi namanya keesaan. Nah, waktu itu saya masih muda dan saya jadi atlet Yogyakarta bersama Mas Larjo itu fighter ya. Saya selalu dididik oleh Bapak Salyaharso Tomo. Yang pertama, pencaknya Pak Salyo itu memang bagus. Terus yang kedua, didikan rohaninya juga baik, yang selalu saya kembangkan sampai detik ini Mas Aziz, sehingga saya tidak akan bisa melupakan kepada beliau dan juga kepada Bapak Mas Muhammad Imron. Waktu itu saya dilatih oleh Mas Muhammad Imron dari senam 1 sampai saya disahkan. Dan saya latihannya setiap hari Mas Aziz. Saya setiap hari saya latihan ke tempatnya Mas Imron. Jadi kalau sore saya ngangsu dulu, baru saya diberikan keilmuan sama beliau. Itu kisaran kelas berapa berarti? Saya latihan itu dimulai pertengahan kelas 1 SMA sampai kelas 3 SPMA. Terus karatenya ditinggal? Karatenya ditinggal, saya sudah sabuk kuning waktu itu. Diajak oleh Mas Joko Sumaryono. Joko Sumaryono. Saat itu udah jadi warga atau diajak ayo latihan? Belum, Joko Sumaryono belum jadi warga. Jadi dia warganya tahun 73. Duluan Mas Joko dong? Duluan Mas Joko. Nah, saya masih latihan terus, mendalami pencaksilat Asia itu sampai selesai, sehingga saya kripen pun saya sampai selesai Mas Aziz. Nah, berarti latihannya di SPMA itu juga atau
tadi bilang di Mas Imron Ya. di rumahnya. Latihannya itu di Macanan dan Lempuyangan. Jadi di sekolahan itu tidak ada latihan Esatrate. Baru pertama kali tahun 75 setelah saya disahkan, saya melatih justru di SPMA itu, di sekolahan SPMA sendiri. Buka latihan di sana. Buka latihan di sana. Siswa saya pertama kali ya Mas Taufik, ketua umumnya kita sekarang ini. Itu ada di situ. siswa saya pertama kali. Dan juga Mas Widodo yang sekarang jadi ketua cabang Sleman, itu siswa saya itu. Di sana juga berarti masuk gitu. Di SPMA. Oke. Mas Widodo juga latihannya di SPMA, Mas Taufik di SPMA. Sampai Mas Taufik disahkan. Itu Nah, sama. kan latihannya di Macanan sama Lempuyangan. Lempuyangan berarti daerahnya Mas Larjo. Ya, Mas Larjo. Betul. Mas Larjo ngelatih juga saat itu. Mas Larjo itu membantu melatih kadang-kadang, karena Mas Larjo ini dia ada fighter murni. Saya mengikuti jejak beliau. Jadi zaman-zaman itu memang belum ada peraturan yang sekarang ini, Mas Aziz. Dulu itu pertandingannya, sambungnya juga sungguhan, jadi tidak main-main dan tanpa body protector. Kami pun pertandingan juga tanpa body protector, yaitu los-losan aja. Dan waktu pertandingan, mohon maaf, saya pun masuk rumah sakit. Tahun 75. Kenapa itu, Mas? Ya, Apa enggak belum ada bukan. pengaman model sekarang body tanpa pengaman, aturannya masih bebas, jadi setiap pukulan itu dinilai 1. Jadi 100 kali pukulan ya dinilai itu sampai 100 berarti. sampai 100. Nah, Tapi tetap sama kepala itu nggak boleh. kepala boleh, Kepala boleh. boleh waktu itu. Dan saya masuk rumah sakit itu setelah final. Setelah final, saya pas ngeteh lepas di luar lapangan, di luar garis, saya dijloki sama waktu itu dari Pasar Jamataran. Nah, waktu itu officialnya, pendamping officialnya itu Mas Bambang Kartono yang sekarang ML yang di Medan itu. Nah, dia yang memberikan motivasi bahasanya di Abbas, kamu menang. Akhirnya saya fight lagi, akhirnya saya menang waktu itu. Kalau kita mau ngobrolin tentang nuansa latihan masa itu, Mas, kan beberapa cerita bahwasanya dulu latihannya pakai belum hitam-hitam kayak sekarang nih seragamnya nih. Nah dulu pas masa latihan sudah berseragam atau bebas, atau kayak di foto-foto Pak Madini pakai celana apa pendek kayak gitu, biasa kayak gitu atau gimana? Ya, saya itu dulu prihatin. Seragam itu yang pertama saya latihan itu kuning-kuning. Kuning tapi berseragam ya? Berseragam. Terus setelah itu menjelang pengesahan itu saya menggunakan hitam-hitam, walaupun ini agak hitam, ini hitam betul. Ini waktu itu ya memang kondisi ekonominya seperti itu, sehingga seragam itu seadanya. Yang penting hitam-hitam, sebelumnya kuning-kuning aja winteran, Mas. Jadi udah kayak asli waktu itu. Tapi bed sudah ada yang sampai yang mirip sekarang? Belum ada. Belum ada. Terus tingkatan sabuk sudah ada kan? Sudah ada jambon putih, hijau, putih, terus sudah. Terus tadi kan di Macanan sama di Lempuyangan itu apa ya, ada dua rayon yang berbeda, terus pengen ikut sini, besok pengen ikut sana, karena kan tadi bilangnya tiap hari kayak gitu. Tidak, jadi Macanan sama Lempuyangan tuh gandeng, Mas. Jadi kalau Mas Imron tidak ada, kami latihannya di tempatnya Mas Larjo di Lempuyangan. Tapi kalau setiap sore saya latihannya di rumahnya Mas Imron setelah Mas Imron pulang kuliah. Karena Mas Imron kan kuliahnya di Gajah Mada itu, ambil psikologi.
Jadi saya setiap hari itu sebenarnya yang saya cari bahwa apabila saya berlatih pencak silat itu saya harus lengkap semuanya, jurusnya juga kami harus lengkap dan sebagainya, karena waktu itu kan saya harus lulus sekolah harus pulang ke Magelang, Mas. Jadi kalau saya mendalami wirawiri Magelang Jogja kan repot, sehingga saya fokuskan untuk mendalami pencak silat sampai selesai. Nah, di samping itu setiap malam Jumat pasti di tempatnya Bapak Salyoharso Utomo untuk menambah keilmuan. Kalau untuk pola latihan Mas, apa juga sama seperti sekarang? Poweran dulu, habis itu istirahat bentar, mulai materi, entah itu senam atau jurus kayak gitu, bentar, terus jangan keesaan sampai malam larut sampai pagi kayak gitu atau gimana Mas? Oh, tidak. Jadi saya sangat salut kepada almarhum Mas Imron dan Pak Salyoharso Utomo. Beliau itu, Pak Salyo itu selalu menyarankan begini, pencak kuwi sing penting senam apa jurus. Saya katakan jurus. Nek jurusnya kudu sing mateng. Osdower itu nanti latihannya setelah pencak. Nek osdower sampai capek, pencaknya mesti elek, senine mesti jelek, seperti itu. Terus senam itu adalah ciptaannya Pak Ersat, itu juga boleh dikatakan dinomor duakan. Sing penting jurusnya kudu sing apik. Ananging jurus sing apik kuwi memang dimulai dari gerakan petilan. Petilan itu ya senamnya itu tadi, jurus itu yang diutamakan adalah senam itu dimatengke. Jadi tidak dari senam satu lagi, sehingga kita gerakan-gerakannya akan menjadi indah, begitu Mas. Tapi pelatih galak-galak juga lah Mas? Tidak. Jadi saya sekarang ini mencontoh Mas Imron almarhum, walaupun beliau akhirnya mendirikan PRSA. Mas Imron itu kalau melatih, setelah melatih saya pasti disuruh makan, karena saya memang kos. Nah sekarang ini saya membuat padepokan ini. Jadi kalau Mas Aziz mau lihat di sini Jumat pagi itu untuk latihan pondok pesantren Krincing, dia pasti saya sediakan untuk makan siang, karena saya memang mencontoh Mas Imron, indahnya rasa persaudaraan. Apabila kita memberikan kepada siswa ataupun warga dengan ketulusan hati, itu adalah kebahagiaan bagi kami. Kami tidak pernah memperhitungkan untung ruginya, semuanya adalah untung bagi saya. Makanya saya di situ, di bawah itu selalu saya siapkan gula, teh, kopi dan sebagainya, sehingga nanti adik-adik yang latihan di sini itu ya buat minum sendiri, terus orang Indonesia itu apa adanya. Umpamanya ada ini ya disediakan aja. Memang yang namanya makanan ini siapa saja boleh selama di sini ada. Kalau itu sekarang kan siswa bawa bekal makanan sendiri, berarti pas Mas Imron itu makannya disediakan Mas Imron? Nah, kalau bersama-sama itu Mas Imron terbatas menyediakan, tapi kita tidak membawa bekal sendiri, ya paling minum aja disediakan oleh Mas Imron, karena minumnya menggunakan ini kendil itu loh, kendi itu selalu, dan dia selalu menjelaskan tentang air kendi itu sendiri. Nah, di sini akan saya siapkan kendi. Sekarang yang jual kendi juga jarang, akhirnya saya pakai teko itu. Gitu. Tapi pas masih siswa dulu, inget gak Mas kira-kira
teman letengnya itu siapa aja, terus yang apa nggak lanjut itu siapa kayak gitu. Oh, iya. Saya hafal semua itu. Sampai disahkan karena saya pengesannya di Madiun, tidurnya di rumahnya Mas Wiono. Nah, leteng saya itu ya yang pertama Profesor Sedot Raharjo itu yang sekarang dosen UNS. Itu malah ayamnya untuk pengesahan itu malah ayam Mas Sedot sekarang Profesor itu. Yang kedua Mas Kartono yang sekarang di Bandung. Yang ketiga Mas Joko, itu beliau dosen juga, sekarang ada di Malang. Yang keempat itu Mbak Yati, istrinya Mas Talinta itu. Dan yang keenam itu leteng saya adalah almarhum Ayub Sudarsono. Almarhum terakhir dia domisili di Kalimantan. Seperti itu Mas. Jadi indahnya rasa persaudaraan itu sudah kita rasakan sejak saya latihan sampai sekarang ini. Maka di sini saya menyediakan padepokan ini. Sebenarnya padepokan ini adalah kita bangun sendiri Mas. Tidak mengambil dana dari cabang, ini pribadi, dan ini saya hibahkan untuk organisasi wisata. Walaupun sekarang ini Kabupaten Magelang juga akan membuat padepokan, sekarang baru cari tanah. Cabang berarti? Cabang. Ya. Nah kalau sekarang kan misalkan pengesahan itu kan bisa di cabang atau bahkan ranting bisa mengadakan sendiri. Pas masanya Mas Abbas, latihannya di Jogja, pengesahannya di Madiun. Di Madiun. Itu karena Jogja belum bisa mengesahkan atau memang dulu itu tersentral di Madiun atau gimana Mas? Ya, zaman saya itu kan pengesahannya masih terpusat di Madiun. Dari manapun di Madiun? Iya, masih di Madiun. Sampai pada tahun 77 itu masih di Madiun. Nah, tahun 76 ini sudah mulai ada yang pengesahan sendiri. Contohnya Mas Taufik itu ketua umum kita ini pengesahannya di Yogyakarta, di dalamnya Mas Pak Salyo Tomo. Terus yang mengesahkan Mas Imam Kusupanan. Waktu itu beliau rawuh juga, karena saya waktu itu jadi panitia. Ya. Kalau Mas masih ingat gak dulu yang ngecer itu siapa gitu? Saya yang ngecer Pak Badini. Pak Badini? Ya, di Madiun. Jurus kuncinya juga Pak Badini. Yang memberi jurus kuncinya Pak Badini dan Mas Imam. Sedangkan kode ini yang memberikan Mas Imam sama Pak Badini juga waktu itu. Karena memang kita memang harus tahu persis siapa yang memberi jurus kunci itu. Makanya saya lihat secara langsung yang memberi jurus kunci adalah Pak Badini, terus penggunaannya itu Mas Imam sama Pak Badini. Itu Mas. Kalau dulu tersentra itu sampai seberapa banyak itu Mas? Angkatan saya kan? Yang pemalam itu pengesahan di Padepokan Agung itu? Udah di Rorombo. Belum ada padepokan itu? Belum ada. Di Rorombo itu tempat apa tuh Mas? Balai Desa Rorombo. Balai Desa. Nah, ketika saya pengesahan di Balai Desa Rorombo itu di luar padepokan itu wayangan Mas. Dalam rangka ini? Iya, terus di dalamnya pengesahan. Tidak beri ini. Nah, ketika sumpah, yang baca sumpah Mas Imam, itu wayangnya suruh berhenti dulu. Nah, setelah sumpah selesai, itu wayang boleh lanjut sampai selesai. Itu kenangan. Terus setelah selesai disahkan, balik lagi ke Jogja. Nanti pas disahkan masih sekolah atau kuliah itu Mas? Masih sekolah. Masih sekolah. Langsung mulai buka latihan atau ada jarak ini? Nah ini sangat unik. Saksinya ya Mas
Joko Sumaryono. Ketika saya selesai pengesahan, saya langsung membuka latihan di SPMA Negeri. Nah, siswa saya termasuk Mas Taufik tadi. Ketika saya latihan di SPMA, saya dipanggil kepala sekolah bahwa di situ kan ada guru karate, ekstrakurikulernya. Saya dipanggil oleh Pak Direktur SPMA. Saya sebenarnya diperbolehkan untuk melatih di situ. Memang diperbolehkan, tapi waktunya harus hari Minggu. Tidak boleh hari-hari biasa karena nanti bisa bersamaan dengan karate. Nah, karena guru ekstrakurikuler karate yang namanya Pak Gunadi itu bisa tersinggung. Dan waktu itu saya memang dimarahi. Tapi karena saya punya tekad bahwa saya ingin mengembangkan pencaksilat desa Ternate, maka saya diperbolehkan oleh Pak Sardiatmo waktu itu. Dan Mas Joko sudah kuliah di Gajah Mada. Oh, kakak tingkat berarti? Ya, Mas Joko juga sekolah di SPMA. Di SPMA, tapi dia tidak membuka pertama kali. Yang membuka pertama kali itu saya. Terus kalau hari Minggu, Mas Joko kadang-kadang nengok di sekolahan untuk ikut melatih di SPMA Negeri itu. Ini sangat unik. Jadi saya bukan seorang guru ekstrakurikuler, tapi siswa saya di situ sangat banyak dibandingkan karate, karena latihan di situ kan dari luar juga boleh latihan di situ ya, termasuk Mas Widodo itu kan dari SPBMA bukan SPMA, itu latihannya juga di SPMA gitu Mas. Nah, kembali lagi nih, jadi saya kayak penasaran, awalnya dari karate kok bisa-bisanya tertarik sama silat kayak gitu loh. Ini Mas Joko ini kasih bujukan apa ini? Gini, di dalam karate itu kan namanya fight dulu, diatur. Kamu mukul, saya nanggis. Kamu gebah, karat, saya nanggis begini. Kalau saya kan istilahnya bahasa Jawa nggak seronto. Ya, namanya berkelahi fight ya udah gebuk-gebukan itu. Nah, ternyata saya lihat di sambungnya di Ternate kok sambungnya kok keras, tidak diatur. Nah, inilah saya tertarik. Tertarik yang kedua, yang tidak bisa lepas dari hati nurani saya adalah kasih sayang pelatih sama siswanya. Siswanya itu sangat luar biasa. Artinya, saya lupa namanya, saya lupa. Dia bicara sama siswa itu bahasa kromo inggil, Mas. Nah, sekarang kan jarang pelatih bicara dengan kromo inggil, jarang sekali. Pasti ngoko dan bentak dan kalau menyuruh seenaknya. Dulu tidak. Saya ingat waktu itu. Mas Bambang Kartono yang sekarang ML itu kalau melihat latihan ya hanya diem. Dia tidak marah, tidak bentak. Nah, itu yang saya kagumi. Yang kedua, Mas Imron itu kan, almarhum Mas Imron itu temperamennya kan keras. Tapi begitu ada yang cedera, dia langsung menangani. Dikasih minum, dikasih makan. Di situ kasih sayang pelatih sama siswanya itu sangat tinggi. Makanya di sini saya menanamkan itu. Makanya saya tidak pernah yang namanya dengan siswa marah itu jadi. Untuk apa marah? Siswa itu kita tidak marah aja, siswanya udah takut. Nah itu Mas. Jadi saya nggak terbiasa itu. Dan juga harapan saya kepada pelatih-pelatih sekarang ini harus kuasai dulu teknik pencaksilatnya. Ya. Dan jangan sekali-kali menutupi kekurangannya. Kalau memang tidak bisa, katakan tidak bisa. Seperti itu. Jadi pelatih-pelatih saya itu terbuka dan kasih sayangnya juga terwujud gitu, nyata. Jadi tidak seenaknya.
Itu seperti itu. Nah, pas melatih di sekolah itu tadi sampai berapa angkatan, Mas? Saya sampai Mas Taufik disahkan aja. Mas Taufik disahkan, saya bekerja di Dinas Pertanian di Magelang ini. Sehingga ketika saya dinas pertama kali itu juga ditengok sama siswa-siswa saya dulu ya. Ada Mas Taufik, ada Agus Purwoko yang sekarang di Sragen, ada Samsi Harjo yang sekarang di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Itu pada nengok saya. Saya seneng di sini, di Gerabak ini, ya di kecamatan yang saya tempati. Nah, dulu pada nengok sana dan Esyatrate itu di Magelang itu belum ada. Jadi yang membawa Esyatrate pertama kali di Magelang ya di kecamatan Gerabak ini ya saya. Ya, jadi kisahnya mengembangkan Esya di Magelang itu sangat unik, penuh resiko, Mas. Bahkan tahun 78 itu yang membentuk IPSI pertama kali di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang itu hanya tiga perguruan, Mas. Satu Esyatrate, ya saya sendiri itu. Yang kedua Kembang Staman, dan yang ketiga PSH. PSH itu di Magelang ini sudah berkembang sejak tahun 1932. Yang membawa itu Pak Sarkam waktu itu. Ya, beliau adalah guru SGO kalau tidak salah. Dan Pak Sarkam itu pernah nengok rumah saya, kos-kosan saya di Gerabak ini. Jadi PSH ini sebenarnya perkembangannya di Magelang itu sangat luar biasa dan sangat besar. Nah, Magelang itu ya cuma saya sendiri, Mas Aziz, saya sendiri. Berarti pas bikin IPSI, Mas Abbas belum ada teman yang lain yang Esya di sini? Tidak ada. Jadi ini sangat unik dan di IPSI sudah membuat buku tersendiri. Jadi di Kabupaten Magelang, saya itu ketuanya Pak Wiwi Wibowo dari PSH, saya itu kontak. Terus karena Kembang Staman sama PSH itu sebenarnya satu wadah ini, satu wadah, sehingga saya hanya komisi teknik kontak di Kabupaten Magelang. Terus ditambah satu lagi Pamur itu dari Akademi Militer, ini bendaharanya namanya Pak Samsul. Terus yang di kota ini, Kota Magelang, ini Esyatrate itu saya sendiri juga, Mas. Yang kedua, ketuanya Pak Wiwi Wibowo lagi. Yang ketiga dari PSH, ini Mas Legowo almarhum. Ini bendahara, ini ketua, saya kontaknya. Jadi unik di Magelang ini. Nah sekarang ini PSHT adalah terbesar di Kabupaten Magelang maupun Kota Magelang. Jadi sekarang ini saya boleh bangga bahwa di Magelang ini Esyatrate untuk kecamatan ada 21 kecamatan, yaitu 21 ranting dan 2 komisariat di Kabupaten Magelang dan 2 komisariat di Kota Magelang. Jadi ada komisariat Armet 11, komisariat Universitas Tidar, komisariat Akademi Militer, dan komisariat MAN. MAN itu bertempat tinggal di Kota Magelang malah. Nah pas pertama kali buka di Magelang di mana itu, Mas? PSHT. Yang latih pertama kali di Magelang? Ya di Gerabak ini, di kecamatan ini, ya di kecamatan ini. Dan uniknya di sini yang sepuh-sepuh ini tahu persis. Uniknya pertama kali saya melatih di sini itu diajak bertanding bebas dengan namanya perguruan
sehingga saya adu bebas di Balai Desa Margotomo Brabang ini. Dan waktu itu Mas Dayat hadir, Mas Rohadi hadir, Mas Jatmoko juga hadir. Mas Jatmoko hadir di sini. Itu dalam rangka apa maksudnya? Dalam rangka Esa Trate ditantang sama tarung bebas di panggung tahun 78. Masih ada sekarang? Masih ada sekarang ini, termasuk perguruan lokal ya. Nah sekarang ini sama Esa Trate sama perguruan lain, jadi 16 perguruan di Kabupaten Magelang. Kebetulan saya ketua IPSI, jadi ketua IPSI itu setelah Mas Wiwi tidak ada, ketua IPSI Kabupaten Magelang itu saya. Sampai detik ini saya jadi ketua IPSI, nggak diganti-ganti, nggak tahu sampai kapan itu. Hasil pertandingannya gimana Mas? Oh hasil pertandingannya, nah ketika pertandingan bebas di sini saya ngebon karena memang warganya baru satu, saya sendiri Mas. Saya ngebon Mas Martono. Mas Martono sekarang ada di Jakarta, di Depok itu. Yang kedua Mas Ratno Temu, saya ngebon itu. Yang ketiga Mas Durrahman. Yang keempat muridnya Mas Jatmoko itu namanya sekarang tinggal di Jakarta itu. Saya lupa namanya, di Ciledug atau sekarang ini muridnya Mas Jatmoko. Terus yang keempat Hartoko ini sekarang tingkat 2 ikut sebelah, tempat tinggalnya di Bantul, di Jakarta, Mas Sri Hartoko itu. Nah, kami menyediakan 10 atlet. Ketika yang bertanding 5 atlet ini sudah bertanding, saya dihentikan oleh polisi, ya, dihentikan oleh Kapolres, dikarenakan pertama tidak dapat izin, yang kedua membahayakan karena Balai Desa Margotomo itu penuh sesak, semuanya ingin melihat pertandingan itu. Saksinya dari Esa Trate ya sekarang masih hidup semua, yaitu Mas Jatmoko, Mas Dayat yang sekarang ML, dan yang ketiga Mas Rohadi. Itu ya saya pernah dimarahi tentang pertarungan itu, tapi saya katakan bagi saya karena kami ditantang ya saya layani. Jadi kalau semuanya takut dengan seperti ini ya nggak usah datang ke Gerabak, saya bilang nggak usah nonton, pulang aja. Makanya saya dengan Mas Martono itu kan klik, udah siapapun terjang itu. Dan alhamdulillah dengan seperti itu maka Esa Trate berkembang dengan pesat di Magelang. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kami diberi kesehatan sampai detik ini. Saya masih melatih, tapi saya tidak melatih untuk tingkat 1, tapi saya melatih di atasnya. Pemahaman tingkat lanjut ya, tingkat lanjut. Oke, mungkin itu aja Mas Abbas. Terima kasih banyak atas ceritanya. Ini jadi motivasi kita semuanya. Insyaallah biar PSAT lebih baik lagi dengan apa ya, narasi sejarah dari para pendahulu kita, senior-senior kita. Oh ternyata dulu latihannya seperti itu, penuh kasih sayang, bagaimana rasa cinta dari seorang pelatih kepada siswanya, sehingga meyakinkan bahwasanya oh Esa Trate memang seperti itu ajarannya, sehingga bisa berpaling dari jenis ilmu bela diri yang memang sudah besar, terus dia kembali ke khazanah pencaksilat yang asli budaya Indonesia. Ya, terima kasih waktunya. Ada cerita lagi Mas. Apa itu? Setiap pertandingan kan saya yang bayarin. Jadi saya pernah masih ingat betul pertandingan di Gedung Sudirman Akademi Militer.
pertandingan IPSI. IPSI. Nah, karena kita punya atlet, ya daftar saya yang bayar, penginapan saya yang bayar, akomodasi saya yang bayar. Akhirnya saya 6 bulan gaji saya minus. Gaji saya minus. Selama 6 bulan saya hanya mengangsur itu. Dan itu adalah kenangan yang tidak saya lupakan, dan kami kalau ingat masa lalu ya saya hanya ketawa aja, karena yang namanya mencintai pencak silat ya sudah polos saja, Mas. Iya, iya. Jadi apapun ya seperti ini kami bangun ya seadanya, tapi alhamdulillah mungkin Mas Aziz bisa lihat di sana ada latihan ini. Saya sediakan untuk Esatrate. Di sini ada matras, kami punya 2 matras, 2 set. 2 set matras. Ada body protector lengkap ini. Lagi ada latihan? Ya, ada. Body protector pun saya disumbang oleh Mas Taufik juga, Mas. 2 set. Ya, set. Alhamdulillah. Oh, udah mulai latihan. Ya, itu latihan baik, yang melatih bukan saya. Tinggal 1 siswa. Siswa. Oke. Oke. Terima kasih Mas Abbas atas waktunya. Semoga tetap sehat. Amin. Dan terus bisa berkarya untuk Esatrate. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.